Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Ara Siahaan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan keagungan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Dimanapun suara kami didengar, kami berdoa, teguhkanlah firman-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan siaran malam ini, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Biarlah nama Yesus dipermuliakan. Kami berdoa yang jauh dari Tuhan kembali mendekat. Kami yang sudah mendekat terus setia dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah menjadi ciptaan baru. Maksud tujuan kita untuk mempelajari topik ini adalah agar setiap kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Malam ini firman Tuhan kami mengambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menjadi ciptaan baru, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. 2 Korintus pasal yang kelima yang kita angkat malam ini, khususnya ayat yang ke-17, ini merupakan surat atau kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Alkitab kita ada 66 buku isinya. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Dari 27 Perjanjian Baru, Paulus dipakai Tuhan menulis 13 kali surat. Dari 2 surat yang Paulus tulis ditujukan kepada jemaat Korintus. Nah, khususnya 2 Korintus pasal yang kelima yang kita angkat malam ini surat ditulis oleh Paulus dari Makedonia. Kurang lebih tahun penulisannya tahun 55 sampai tahun 56 sesudah Kristus. Nah, malam ini kita mau menggali satu tema, menjadi ciptaan baru. Kalau kita membaca latar belakang daripada pertobatan si penulis daripada 2 Korintus pasal yang kelima ini, kalau kita memperhatikannya, Paulus tadinya namanya Saulus, salah satu pemimpin garis keras dari salah satu mazhab yang ada di masyarakat Yahudi. Nama mazhabnya Sanhedrin. Kelompok ini tidak suka kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
mereka akan berusaha menganiayanya. Paulus yang tadinya namanya Saulus, dialah aktor intelektual di balik kematian Stefanus. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tangkap Paulus dengan caranya. Tuhan punya 1001 cara untuk menangkap orang sehingga dia boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita belajar kasus daripada Paulus, seharusnya kita tidak putus asa. Kalau melihat suami kita, kalau melihat istri kita, kalau melihat keluarga kita yang belum diselamatkan, kami percaya Tuhan punya waktu dan Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Kisahnya kurang lebih sebagai berikut. Nanti saudara baca di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dia hendak pergi ke satu kota yang bernama Damsyik. Tujuannya ke sana ingin menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Pengikut Yesus pada zaman itu disebut juga pengikut jalan Tuhan. Nah, apa yang terjadi di pintu gerbang Damsyik? Paulus berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang spektakuler. Dia lihat cahaya yang terang, dan akibat cahaya yang sangat terang itu matanya menjadi buta, dan dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lantas dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Tuhan yang engkau aniaya itu." Itulah awal pertobatan daripada Paulus. Kalau kita menyelidikinya, padahal Paulus tidak pernah menganiaya Tuhan. Yang dianiaya adalah orang percaya atau gereja Tuhan. Dari sini kita bisa mengerti kalau orang percaya teraniaya, dianiaya, sorga ikut merasakannya. Dengan kata lain, kita tidak pernah sendiri. Karena itu kami mau katakan, jangan pernah putus asa. Haleluya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Karena itu tetaplah setia. Tuhan punya cara untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Tetaplah berpengharapan. Kalau manusia yang kita harapkan, kita kecewa. Tapi kalau Yesus yang kita harapkan, janjinya bila satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Akhir hidup daripada Paulus, dia mati syahid sebagai rasul Tuhan di Roma. Dan kepalanya dipenggal. Dan kalau kita ke Roma, di Roma ada dua gereja besar, Santo Petrus dan Santo Paulus. Di gereja Santo Paulus itulah diperkirakan Rasul Paulus dipenggal kepalanya, dihukum mati. Bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena merampok, tapi karena Yesus, karena mempertahankan imannya. Dan biasanya di mana darah saleh-saleh Tuhan tertumpah, di situ terjadi kebangunan rohani. Percaya atau tidak, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, bisa mengenal Yesus, itu tidak lepas daripada pengorbanan para rasul yang menyerahkan segalanya bagi Tuhan, sehingga banyak orang yang pada akhirnya diselamatkan. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan malam ini tentang tema kita, menjadi ciptaan baru. Yang pertama, mari kita lihat ulang pembacaan kita malam hari ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Yang pertama, menjadi ciptaan baru. Kalau kita memperhatikan pembacaan yang saya bacakan, dikatakan siapa? Apa artinya siapa? Tidak pandang rupa, tidak pandang suku, tidak pandang bangsa. Ingat, Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat dunia. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa
yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu dimanapun kita menyaksikan acara malam ini, kami mau katakan siapapun kita, tangan Tuhan terbuka bagi kita. Apapun warna kulitmu, kami pastikan Tuhan mengasihimu. Dan kami pastikan sampai malam ini Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pandang rupa, Tuhan tidak pandang suku, Tuhan tidak pandang warna kulit. Tahukah kita Tuhan Yesus lahirnya bukan di istana tapi di kandang domba? Apakah itu kebetulan? Tidak. Sorga menetapkannya supaya Yesus jadi teladan dan contoh. Di kandang domba itulah ketemu yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang papa, yang kuat. Sehingga mereka boleh memperoleh keselamatan itu. Jadi dengan kata lain, kelahiran Yesus merobohkan kasta-kasta yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan itu juga dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib. Tahukah kita, waktu Yesus ada di kayu salib, sebelum mengembuskan nafas, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer, sudah selesai. Dosamu, dosa kita. Dosa semua orang. Dia sudah tanggung di kayu salib. Kami mau katakan, kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Karena itu malam ini tangan Tuhan terbuka. Betapapun rusaknya hidupmu, betapapun hancurnya hidupmu, kami pastikan, kalau kita mau datang kepada Tuhan malam ini, kami percaya engkau menjadi ciptaan baru. Karena Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia tidak pandang rupa. Apapun warna kulitmu, bagaimanapun model rambutmu, kami pastikan Tuhan sayang kita semuanya. Karena Alkitab katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi apa yang terjadi, kami ingatkan kita, gereja tidak boleh diskriminasi. Gereja tidak boleh melakukan diskriminasi. Gereja tidak boleh melakukan pelayanan pilih-pilih. Karena Tuhan Yesus jadi contoh, Tuhan Yesus jadi teladan. Tuhan Yesus tidak pernah melihat orang dengan sebelah mata. Buktinya kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat, bacalah Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus bicara dengan seorang pelacur. Dan akhirnya pelacur itu bertobat dan menjadi penginjil yang hebat. Satu kampungnya bertobat. Dan Tuhan Yesus juga makan bersama dengan seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Dari situ kita tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus jauh daripada diskriminasi. Tuhan Yesus datang justru merobohkan kasta-kasta yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Karena itu kami ingatkan gereja Tuhan, jangan sampai kita melakukan akan hal ini. Karena kita harus meneladani Yesus dalam segala hal. Dikatakan dengan jelas siapa. Tidak pandang rupa, tidak pandang suku, tidak pandang bangsa. Karena Yesus adalah juru selamat dunia. Karena itu pastikan malam ini bahwa saudara dan saya yang masih jauh mendekatlah, yang sudah mendekat setialah, datanglah kepada Tuhan. Betapapun rusaknya hidupmu, Tuhan Yesus berkata, orang sakitlah yang memerlukan tabib, orang berdosalah yang memerlukan juru selamat. Yang kedua yang kami mau tekankan, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, ada di dalam Kristus. Kita nggak akan bisa mengalami ciptaan baru kalau kita di luar Kristus. Jadi kalau kita ingin mengalami ciptaan baru, menjadi kejadian baru, menjadi manusia baru, mesti ada di dalam Kristus. Apa artinya ada di dalam Kristus? Hidup di dalam, artinya itu bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus. Nah mungkin kita berkata, Pak, bagaimana caranya ada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus? Caranya datang kepada Tuhan.
Lantas saudara dan saya nyatakan pernyataan imanmu, bahwa engkau percaya kepada Yesus. Buka hatimu, undang dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, menyatu di dalam dia. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya betapapun banyaknya dosamu, kesalahanmu, kami percaya ada keselamatan yang kau dapatkan di dalam Yesus. Jadi kami mau tekankan buat kita, ada di dalam Kristus artinya hidup di dalam, bersatu dengan Kristus. Jadi kita nggak akan bisa mengalami ciptaan baru kalau kita di luar, mesti di dalam. Untuk di dalam melangkahlah, datanglah, serahkan dirimu. Mungkin kau berkata, Pak, saya ini gelap Pak, dosanya banyak. Saya pastikan, justru Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Haleluya. Mungkin kita hancur-hancuran, darahnya cukup untuk menguduskan dan menyucikan kita. Datang pada Yesus. Haleluya. Dia tidak akan pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tadi kami katakan pelacur, ya, berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Pemungut cukai berjumpa dengan Yesus hidupnya diubahkan. Dan malam ini juga hidupmu akan diubahkan asalkan kita mau datang, ya, dan kita sungguh-sungguh mau ada di dalam Kristus. Kalau itu yang kita lakukan, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, tidak ada tapi. Kasihnya cukup untuk saudara dan saya sampai malam hari ini. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak pandang rupa. Kasih agape. Yang dia sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yang perlu kita lakukan malam ini, saudara datang menyatu dengan dia. Serahkan dirimu, nyatakan pernyataan imanmu. Katakan, Tuhan, saya datang kepadamu, saya tidak layak, tapi saya mau percaya padamu. Malam ini saya menyatakan, saya percaya padamu ya Tuhan. Kalau itu yang kau lakukan, anugerah keselamatan itu akan menjadi milik kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu dan yang lama berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita malam ini, dikatakan ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Apa artinya kata ia adalah ciptaan baru? Artinya ada yang mengerjakannya. Jadi tugasmu dan tugasku adalah saudara dan saya dari suku manapun kita, Tuhan sayang kita, datang kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan dengan menyatakan, ya, imanmu, percaya kepadanya, datang menyerahkan diri kepadanya. Alkitab katakan ia adalah ciptaan baru, yang mengerjakannya adalah Tuhan, Roh Kudus. Bukan kita yang mengubah. Paulus tuh bukan kita, bukan manusia, tapi Tuhan yang bekerja. Paulus jadi ciptaan baru. Demikian juga hal yang sama, saudara dan saya juga akan mengalaminya dalam kehidupan ini. Ada kuasa adikodrati yang bekerja. Karena dikatakan, ia adalah ciptaan baru. Iya. Bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya mendapat gelar ia adalah ciptaan baru. Ada kuasa adikodrati yang mengerjakannya. Siapa itu? Roh Kudus, Tuhan yang bekerja, yang menciptakan saudara dan saya jadi ciptaan baru. Bukan manusia. Haleluya. Tugasmu dan tugasku datang, menyerahkan diri,
percaya, menyatakan imanmu. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kita adalah orang yang paling berbahagia. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Tadi kami katakan, namanya tadinya Saulus. Ya, bekas penjahat, pembunuh, penganiaya. Tapi akhirnya jadi rasulnya Tuhan. Lebih bagus bekas penjahat jadi hamba Tuhan daripada hamba Tuhan jadi penjahat. Nah, kami mau katakan, bekas penjahat, bekas penganiaya, bekas pembunuh, akhirnya jadi rasul yang besar. Melalui hidupnya banyak gereja berdiri, melalui hidupnya banyak jiwa yang dimenangkan. Haleluya, kami tidak peduli siapa dirimu, latar belakangmu, betapapun rusaknya hidupmu, kami tidak peduli. Karena Tuhan sanggup, ya, seperti merubah Paulus, dia juga sanggup merubah hidup saudara dan saya. Karena dikatakan, ia adalah ciptaan baru. Iya. Jadi ada yang melakukannya, ada yang mengerjakannya, yang kita tidak bisa lihat, tapi itu terjadi. Itulah kuasa adikodrati yang bekerja di dalam hidup orang yang percaya pada Yesus, yang lahir baru. Dan kami mau katakan, saudara dan saya akan mengalaminya malam ini. Asalkan kita mau sungguh-sungguh ya datang kepada Tuhan, menyatu dengan Dia malam ini. Karena itu malam ini, kalau engkau belum pernah menyatakan imanmu untuk percaya pada Yesus, nanti kami mau menolong saudara, kita akan sama-sama berdoa. Tangan Tuhan terbuka, lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman. Malam ini berhenti berbuat dosa dan serahkan diri kepada Tuhan. Kita akan kagum, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Yang keempat yang kami mau tekankan, yang lama berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Apa artinya? Ada tandanya, ada perubahan yang kelihatan. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ada orang bilang sama mamanya, "Ma, saya sudah bertobat. Tadinya saya minum 10 botol whisky setiap malam, tapi sekarang cuma minum 7 botol. Itu bukan bertobat, itu berobat." Nah, kami mau katakan, kalau Tuhan yang melakukannya, luar biasa. Ia adalah ciptaan baru. Dengan kekuatanmu ya, cuma dari 10 jadi tinggal 7. Tapi kalau Roh Kudus yang mengerjakannya, ada kuasa adikodrati seperti yang merubah Paulus, dia juga akan merubah kehidupan kita. Yang penting saudara dan saya mau menyatu, tobat sungguh-sungguh, mau menyerahkan diri pada Tuhan, menyatakan iman kita, bahwa kita mau percaya kepadanya, mendeklar bahwa kita menjadikan Yesus menjadi penguasa tunggal satu-satunya. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ada tandanya, ada buktinya. Paling sedikit ada 3 bukti yang ada dalam hidup orang yang ciptaan baru. Yang pertama ada buah pertobatan. Ya, contohnya siapa? Sakeus. Dikatakan, kalau ada orang yang aku sudah rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, ada buah pertobatannya. Yang kedua ada buah pelayanan. Contohnya siapa? Yohanes pasal 4, perempuan pelacur. Akhirnya dia jadi pelayan Tuhan. Satu kotanya bertobat. Yang ketiga ada buah-buah roh. Ada buah roh. Ya. Galatia pasal yang kelima. Siapa itu? Paulus contohnya.
Apa yang terjadi kelihatan betul dari seluruh aspeknya, dari seluruh kehidupannya, dari seluruh aspek hidupnya terpancar ya kasih Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu malam ini jangan menahan. Kami pastikan, mungkin kau berkata, Pak, tapi saya udah rusak, Pak, saya istri peliharaan orang, Pak, saya narkoba, Pak, saya hancur-hancuran, Pak, saya suka kedukun. Saya mau katakan, bukan engkau yang merubah dirimu, tapi ada kuasa adikodrati yang bekerja seperti merubah Paulus. Dia juga akan merubah hidup. Yang perlu kau lakukan menyatu dengan dia, datang kepada dia, mendeklar, menyerahkan diri kita kepadanya. Dia ahlinya, dia tahu apa yang harus dia buat supaya saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini, menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat. Bagaimana saudara dan saya mengalami ciptaan baru. Prosesnya pertama, siapa? Tidak pandang rupa. Dari suku manapun kita, Tuhan panggil kita malam hari ini. Karena Yesus juru selamat dunia. Yang kedua, ada di dalam Kristus. Maksudnya, hidup di dalam Kristus, satu dengan Kristus. Artinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyatakan iman kita, kita percaya kepadanya. Nah, yang ketiga, ia adalah ciptaan baru. Ada yang melakukannya, yang kita tidak tahu, tapi yang pasti itulah kuasa adikodrati, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau Paulus dia ubah, kita juga bisa diubahkan. Dan yang terakhir, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ada tandanya, orang yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah-buah roh dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, menjadi ciptaan baru. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan malam ini, dan kami berdoa biar ini menjadi terobosan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah mendeklar imannya, mengundang Yesus dalam hatinya, yang belum pernah percaya pada Yesus, malam ini kami mau bantu saudara. Asal saudara mengucapkannya sungguh-sungguh, ya ikuti nanti doa kami, pasti kasih karunia Tuhan, keselamatan itu turun atas kehidupan kita. Yang kedua, nanti kami mau berdoa buat yang sakit, yang punya beban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Mari kita berdoa, letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya mendengarkan firman Tuhan, menjadi ciptaan baru. Saya menerima firman Tuhan yang saya dengar. Saya mengaku saya orang berdosa. Dosa saya membawa hukuman kebinasaan untuk kehidupan saya. Kasihanilah saya ya Tuhan. Malam ini saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mempersembahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah hidup saya. Malam ini dengan sadar saya buka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar Yesus Kristus menjadi Tuhan saya,
Juru selamat saya, penguasa satu-satunya dalam hidup saya. Dan saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus, tuntun saya untuk mengenal firman Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu satu ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, angkat ke atas satu tanganmu. Jangan lakukan kalau kau tidak percaya. Tapi kalau kau percaya, malam ini malam mujizat buat kita. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, dosa, penyakit, kutuk, Engkau sudah ambil semua di kayu salib, bahkan kelemahan kami. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bukan rumah sakit, bukan tempat penyakit, tapi tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Kami yakin 100% Yesus sudah bayar kami lunas di kayu salib. Karena itu sebagai hamba Tuhan kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di Kalvari. Kami mengusir penyakit. Hai penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Keluar engkau. Tidak boleh kembali lagi. Lepaskan mereka. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Semua penyakit, roh penyakit, lenyaplah dalam nama Yesus. Kalau kau punya beban, apa saja, mungkin dalam rumah tangga, pekerjaan, masa-masa yang sulit seperti sekarang, ada banyak orang lagi stres. Ingat, Yesus berkata, marilah kepadaku. Datang pada Yesus. Mari, kalau kau punya beban, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban berat. Kami percaya Engkau berkata sudah selesai. Karena itu sebagai hamba Tuhan kami bertindak dalam nama Yesus, terbuka jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupanmu. Tuhan merubah air matamu menjadi mata air. Tuhan merubah ratamu menjadi tarian. Kami berdoa, terima pertolongan, terima mujizat, terima bantuan, terima pemulihan, terima jalan keluar yang daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat dalam kehidupanmu. Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kota kami Jakarta, kami doakan, lindungi kota ini dari bencana, dari hal-hal yang buruk. Khususnya kami mendoakan orang-orang yang kena sakit corona, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, sembuhkanlah mereka, khususnya di Indonesia. Kami minta Tuhan dalam nama Yesus, biar darah Yesus membungkus Indonesia. Kami lalukan penyakit ini. Kami bebaskan Indonesia dari penyakit virus corona. Kami minta kasih karunia, perkenanan dari Tuhan. Biarlah yang sakit pada sembuh, dan yang kena semakin habis, semakin tidak ada. Dan berkati dokter-dokter rumah sakit, suster-suster, biar rumah sakit jadi rumah pemulihan. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Kami tidak lupa berdoa buat presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat yang Tuhan kasih amanat dari pusat sampai daerah. Beri takut akan Tuhan, beri hikmat menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Gereja Tuhan di bangsa ini, hamba-hamba Tuhan di bangsa ini, Tuhan lindungi, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa biar Tuhan memakai gerejamu jadi suara di bangsa ini. Kami mendoakan Tuhan untuk mereka yang menyaksikan dan yang mendengar acara ini, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, apapun masalah mereka, jadilah engkau kuat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih. Terima berkat Tuhan buat kehidupanmu. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas hidupmu.
Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, segala hormat untuk Tuhan, kejayaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.